Ya, salam bahagia, salam sejahtera, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada ibadah doa penyembahan hari ini. Kita nyanyikan Jangan Keraskan Hati. 24 Pesalok. Janganlah keraskan hatimu. Dengar dia ketuk pintu hatimu. Dengarlah suara gembala. Dengan kasih dia menunggu. Jangan keraskan hatimu. Dengar suaranya kepadamu jika kau buka hatimu. Jika kau buka hatimu, aku akan masuk. Aku akan masuk dan makan perjamuan malam sertamu. Barang siapa yang dikasihinya, barang siapa yang dikasihinya, dia tegur lewat firman-Nya. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah ajaran. Itu sebabnya usahakan berbalik kepada Tuhan. Rajinkanlah dirimu untuk meningkatkan rohanimu. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan. Sama-sama kita bangkit diri. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Serahkanlah diri padanya. Serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Oh, betapa bahagia. Oh, betapa
bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Dengan hormat Bapak Gembala, kita dalam doa pembukaan. Kami telah hadir dalam bait-Mu yang kudus. Terimalah kehadiran kami. Kami haus dan rindu akan Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang melayani Tuhan, urapi berkati. Jemaat-Mu yang sedang bergegas tibakan dengan selamat. Yang berhalangan biarlah di kemudian hari mereka Tuhan gerakan untuk datang berbakti kepada Tuhan. Segala anasir kuasa kegelapan kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari ruangan ini, terutama dari ruangan hati kami. Biarlah roh Allah melingkupi kami. Darah Yesus menguduskan kami. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita ganti lagu pujian kita. Peganglah firman-Nya. Apa bahaya datang, Yesus mau tolong sekarang. Sandar pada tangan yang kuat. Serahkanlah genap susahmu, Yesus beri kuat selalu. Dia beri hibur setiap saat. Bawa semua susahmu pada Yesus Tuhanku. Percayalah akan firman-Mu. Bangunlah hai yang lemah, Yesus tahu semua susahmu. Tangannya pegang nasibmu, peganglah firman-Nya. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya. Firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati. Firman Allah tak berubah. Perjanjian Allah tetap meski dunia kelak lenyap. Dia buka jalan buat anaknya. Apa susah hatimu karena digoda setu? Yesus beri tolongan segera. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya. Firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati. Firman Allah tak berubah. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya. Firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati. Firman Allah tak berubah. Jadi yang kekal adalah perkataan-Nya Tuhan. Sekalipun dunia ini akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan tidak ada satupun yang gugur, yang berlalu begitu saja. Semuanya akan digenapi. Haleluya. Kita mau lanjutkan pujian. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Saya undang semua bangkit berdiri. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ku sertamu senantiasa selamanya. Hai pemuda, hai pemudi, masuk ke ladangnya. Jangan tunggu dan menunggu waktumu habis percuma. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia.
ku sertamu senantiasa selamanya. Firman Allah, firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ku sertamu senantiasa selamanya. Hai pemuda, hai pemudi, masuk ke ladangnya. Jangan tunggu dan menunggu waktumu habis percuma. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, ku sertamu senantiasa selamanya. Haleluya, silakan duduk kembali. Ya, ini adalah suatu amanat agung daripada Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi kita harus menjadi muridnya Tuhan, dan juga kita beritakan firman Tuhan kemana kita utus, kemana kita pergi, kemana kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Jangan Keraskan Hatimu dari Kidung Mempelai. Jadi lagu ini berkata, ini adalah isi hatinya Tuhan kepada kita, gereja Tuhan. Kau lihat keagungan firman-Ku, kau heran melihat kebesarannya. Saat kau dengar pengajaranku, kau rasakan berkat melimpah. Tapi hatimu jauh dariku, kau selalu mengeraskan hatimu. Kau angkat tangan dan menyembahku, semua itu menyakitkan hatiku. Lebih dari semuanya itu, ku mau hati dan hidupku. Lakukanlah pengajaranmu, buktikan kau mengasihiku. Sebab tak banyak waktu, kuduskan dirimu, maka ku akan menerimamu. Ku mohon belas kasih-Mu, ku mohon, sama-sama kita bangkit diri lagi. Belas kasih-Mu, jangan kau keraskan hatiku, agar hidupku tak binasa. Di tengah limpahnya berkat firman, ku mohon kemurahan-Mu. Ku rindu jadi mempelai-Mu, sempurnakan kehidupanku.
menjadi mempelaimu. Ku mohon belas kasih-Mu, ku mohon belas kasih-Mu. Jangan Kau keraskan hatiku, agar hidupku tak binasa di tengah limpahnya berkat firman. Ku mohon kemurahan-Mu, ku rindu jadi mempelaimu. Sempurnakan kehidupanku menjadi mempelaimu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan-Mu dalam kehidupan kami, gereja Tuhan yang penuh dan banyak cacat celah dan kerut atau yang serupa itu, sehingga firman-Mu melihat pribadi kami dan mau menyucikan pribadi kami supaya kami serupa dengan-Mu. Sempurnakanlah kehidupan kami, dan biarlah Engkau melembutkan setiap hati kami. Jangan sampai mengeraskan hati kami, supaya di tengah berkat limpahnya firman ini kami semakin diubahkan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian yang mendengarkan dan mengikutinya secara online, di mana saja mereka berada. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Selamat mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Ini lanjutan dari kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan. Lukas 8 ayat 43. Lukas 8 ayat yang ke-43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ya, ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita, dan kisah ini sudah tidak asing lagi buat kita. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun. Ya, begitu sakit dan menderitanya perempuan ini, sehingga ketika dirasa makin tahun bukannya semakin membaik tetapi semakin buruk. Bahkan segala sesuatu yang dia miliki itu sudah dijual sampai habis segala sesuatu untuk kesembuhan dari perempuan ini. Ya, kita membahas tentang perempuan ini. Ya, kalau dalam Alkitab dikatakan perempuan, ini menunjuk kepada suatu itu adalah gereja Tuhan, suatu kumpulan dari orang-orang percaya, dan juga kita sebagai anggota dari tubuh Kristus. Ya, jadi kalau kita menemukan di sini perempuan ini dalam keadaan yang tidak baik. Ya, dari waktu ke waktu, dari tahun demi tahun, dari abad demi abad, dilihat memang gereja Tuhan itu tidak dalam keadaan yang sempurna sampai sekarang, ya. Jadi tidak ada gereja Tuhan yang sempurna sampai sekarang. Baik gereja A, gereja B, gereja di sini pun tidak ada yang sempurna. Semua ada cacat, ada kerut, ya, ada aib. Di sini pendarahan menuju kepada suatu aib
cacat celah. Dan gereja Tuhan ketika dilihat oleh firman Tuhan ternyata banyak cacat celah. Ini keadaan tubuh Kristus. Ya, mau zaman dulu sampai zaman sekarang, semua ada kekurangannya. Dan ketika ada kekurangan, apa yang kita lihat di sini, perempuan ini dia memiliki sikap yang sangat baik sekali. Dia datang kepada Tuhan. Waktu dulu perempuan ini sakit pendarahan, tapi sekarang menuju kepada sekarang gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan sekarang kalau kita boleh jujur dalam diri kita sendiri, bukan dalam suatu perkumpulan, kita pun banyak cacat celah. Ya, dari pikiran, pandangan, perkataan, angan-angan pikiran, semua ada cacat celahnya. Itulah gereja Tuhan. Dan ini tugas Tuhan, yaitu untuk menyucikan gereja Tuhan. Nah, kalau pada awal pemberitaan firman Tuhan, pada awal gereja Tuhan ada, nah, semua gereja Tuhan mencari murid Tuhan, ya, mencari murid Tuhan, memberitakan firman Tuhan yang dari gelap menuju kepada terang. Dari yang belum mengenal Tuhan, sekarang menjadi mengenal Tuhan. Tapi untuk masuk pada zaman akhir, gereja Tuhan bukan lagi hanya fokus pada penginjilan, tetapi gereja Tuhan itu harus fokus pada penyucian. Ya, ini gereja hujan akhir yang harus disucikan, ya, bukan lagi dalam keadaan yang cacat atau kerut atau yang serupa itu. Nah, jadi perempuan ini datang kepada Tuhan. Dalam Yesaya 4 ayat yang pertama, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang daripada kami. Ya. Ini suatu gambaran perempuan adalah gereja Tuhan. Meskipun pada waktu zaman dulu, karena laki-laki itu sudah habis, ya, karena peperangan, jadi perempuan sudah disebutnya terlalu banyak dibandingkan laki-laki, ya, 1:7, ya. Jadi untuk kawin pun, ya, perbandingan 1:7. Ya, itu gambarannya waktu zaman dulu. Ya, sekarang juga memang seperti lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, ini kita bandingannya berapa? Laki-laki 3, 4, 4 berbanding hampir banyak perempuan. Ya, jadi perempuan di sini artinya gereja Tuhan. Ya, kalau pada suatu saat nanti gereja Tuhan bukan lagi memikirkan apa yang dimakan, apa yang diminum, karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang dipikirkan oleh gereja Tuhan, bagaimana aib ini harus hilang, ya, bagaimana cacat celah ini harus dihilangkan dari mereka. Ini satu gambaran juga pada gereja Tuhan. Di sini ada 7 orang perempuan. Ya, bukan tidak ada artinya di sini. 7 orang perempuan ini menunjuk kepada 7 sidang jemaat gereja hujan awal dan juga gereja hujan akhir. Pada awal-awalnya ada 7 sidang jemaat, dan ini menunjuk juga pada gereja Tuhan dari masa ke masa, dari abad ke abad. Saudara bisa lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat nanti di dalam kitab Wahyu ada 7 sidang jemaat.
di Asia kecil. Nah, semua dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi hanya ada dua yang positif ya, Smyrna dan Philadelphia. Yang limanya ada cacat dan celah. Nah, aib ini merupakan luka yang menyebabkan lelehan darah. Jadi kalau ada lelehan darah berarti ada suatu pembuluh darah yang pecah. Ya, kalau kita boleh mungkin tanya, setiap ada keluar lelehan darah ada begitu penderitaan yang dirasakan oleh perempuan. Ya, bayangkan ini sampai 12 tahun. Kalau setiap bulan itu secara wajar. Tapi ini setiap tahun sampai 12 tahun. Begitu menderitanya perempuan ini. Yang menyebabkan dia lemah. Tidak ada daya. Tidak ada kekuatan. Kalau dulu seorang perempuan, sekarang adalah tubuh Kristus. Ya, jadi untuk masuk dalam tubuh Kristus, cirinya kalau kita sudah dalam tubuh Kristus, kalau kita melihat ada bagian tubuh yang lain merasa sakit, itu ya. Kalau kita perhatikan tubuh kita sendiri, kalau di sini ada rasa sakit, seluruh tubuh itu mengalami juga rasa sakit. Itu ciri kalau orang itu ada dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi sangat gampang sekali. Kalau kita sudah ada dalam tubuh Kristus, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang. Ya, bukan kita tidak bukannya kita tidak memiliki rasa simpati. Ya, kadang-kadang kita ada teman yang jatuh, malah kita menghakimi, bersorak-sorai. Ya, sedih karena orang lain senang karena orang lain sedih. Nah, kadang-kadang kita merasakan semacam itu. Itu bukan bagian dari tubuh Kristus. Tapi kalau bagian dari tubuh Kristus, ketika kita merasakan apa yang dia rasakan. Terlebih dalam sakit penyakit. Ataupun dalam keadaan bersukacita diberkati. Ya, kalau di luar tubuh, ketika ada orang diberkati, kita bersungut-sungut. Nah, itu ciri orang di luar tubuh. Tapi kita mau sekarang belajar. Dan kita mau masuk dalam tubuh Kristus. Merasakan apa yang orang lain rasakan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Jadi kita harus masuk dalam penyucian. Seperti perempuan ini dulu punya aib, sekarang sudah disucikan oleh Tuhan. Karena pendarahan atau lelehan ini adalah suatu aib, kenajisan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Terus, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi ada 3 perintah utama dalam firman Tuhan. Ya, yang pertama itu adalah hendaklah kamu benar seperti aku adalah benar. Yang kedua itu adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang ketiga, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini perintah utama ya dalam firman Tuhan, kehendak utama dalam firman Tuhan. Kita harus benar, harus kudus, harus sempurna. Ya, kehendak Tuhan tadi yang pertama, benar seperti Tuhan adalah benar. Suci seperti Yesus adalah
suci, atau aku kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini kita mau jelaskan atau kita mau lihat bagaimana Tuhan mau umatnya itu kudus di hadapannya Tuhan, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Ya, jadi kita harus disucikan dari masa sekarang, masa lalu, sampai masa yang akan datang. Beban hidup manusia yang paling berat itu adalah dosa. Ya, aib di masa lalu. Mungkin sekarang, atau mungkin kita mau merancangkan sesuatu yang buruk di masa depan. Itu aib. Jadi kita mau bahas sekarang bagaimana Tuhan ingin menyucikan seluruh hidup kita. Yang pertama itu ada penyucian masa lalu. Masa lalu itu bisa tahun lalu, bulan lalu, kemarin, atau mungkin tadi. Itu masa lalu. Itu harus disucikan. Jadi artinya masa lalu ini adalah dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dosa-dosa yang sudah kita katakan. Dosa-dosa yang kita sudah angankan. Ya, ini harus dicucikan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, jadi untuk masuk dalam keselamatan, setelah kita selamat, kita harus bersekutu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa selamat sendiri. Ya, semua kita bisa mengerti. Tidak ada orang selamat sendiri. Setelah diselamatkan, kita dipersekutukan. Kita menjadi satu bagian dari tubuh Kristus. Ya, tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Ciri orang terang, hidupnya mau bersekutu dengan yang lain. Tidak hidup sendiri. Dalam persekutuan ada kasih. Kalau persekutuan tanpa kasih, bisa dibayangkan akan ada kebencian. Persekutuan tanpa kasih akan ada kebencian. Ya. Persekutuan tanpa saling melayani, bayangkan kalau kita punya tubuh tetapi tidak mau saling melayani. Misalnya saya ambil makanan. Yang bisa mengambil makanan apa? Kaki dan tangan. Bayangkan kaki tidak mau berjalan. Ya, dia tidak akan pernah bisa mengambil makanan. Setelah berjalan, apa yang dikerjakan? Tangan mulai bekerja, saling melayani satu sama lain. Setelah itu, mulut. Ya, kalau mulut tidak mau makan, sakit berarti. Nah, seperti itulah indahnya persekutuan dalam Kristus. Semua saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Ya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, jadi yang menyucikan kita dosa-dosa masa lalu adalah lewat darah Kristus. Ya, ini walaupun kita tidak melihat darahnya, walaupun kita tidak melihat bentuk dari darah begitu mungkin kita memikirkan bagaimana darah Kristus bisa menyucikan, sedangkan saya tidak melihat fisiknya secara langsung. Yaitu dalam bentuk roh. Ya,
Darah Kristus dalam bentuk roh bisa menyucikan segala dosa-dosa kita yang sudah diperbuat. Walaupun darah itu merah, tetapi darah itu bisa menyucikan segala dosa. Dari yang merah begitu pekat seperti kain kirmisi menjadi putih seperti bulu domba, seperti salju juga, ya. Jadi untuk kita disucikan dosa-dosa yang kita lakukan, kita harus ada darah Kristus. Ya, banyak salah orang pengertian, ya. Kalau dosa masa lalu ya udahlah kita lupakan saja. Ya udahlah kita kadang-kadang ada yang lupa, ada yang dilupakan. Ya. Karena masa lalu itu kita tutup-tutupi. Nah, ini salah sekali. Nah, yang benar itu kalau mau kita diampuni dari segala dosa, kita mengaku dosa kita. Sebutkan apa dosanya, ya, kepada Tuhan. Ya, mungkin berdusta disebutkan. Saya kemarin berdusta. Nah, yang paling penting kalau dosa itu sudah ada gesekan kepada sesama juga harus diselesaikan. Ya. Jangan malah membela diri kita. Nah, itu kalau kita membela diri, tidak mengaku, dosa itu tetap akan ada. Itu menjadi perhitungan. Dihitung kembali atau dihitung oleh Tuhan. Jadi kita harus jeli sekarang daftar-daftar dosa, mungkin kepada Tuhan atau mungkin kepada sesama juga sekarang, ya. Atau mungkin kita sedang lakukan itu, kita sucikan dengan cara mengaku, ya, kepada saudara kita. Ini memang sulit. Kalau untuk mengaku kepada Tuhan, kita bisa sendiri di kamar, orang tidak ada yang tahu. Tapi kalau sudah mengaku dosa kepada sesama atau saudara kita, ini ada mungkin ya harus kita buang kepentingan kita, ego kita. Ya, mungkin kita dipermalukan, tidak masalah. Ya, Tuhan bisa membela kita, walaupun kita mungkin sekarang berbuat salah. Jadi harus diakui kalau ada dosa kepada Tuhan atau kepada saudara kita, kepada orang tua kita, itu harus diakui. Ya. Jadi darah Kristus itu bekerja dalam diri orang yang mengakui dosa-dosanya. Ya, jadi darah itu bekerja mengampuni segala dosa-dosa dan sampai menutupi dosa-dosa kita. Ya, kalau kita tidak akui, dosa itu bisa terbongkar dengan sendirinya, itu lebih memalukan lagi. Ya, tapi kalau kita mengakui, mungkin sekarang berbuat salah, Tuhan bisa menutup. Tuhan bisa menutup. Sampai seperti tidak ada bekasnya lagi. Jadi kita seperti orang yang baru lahir kembali. Nah, itulah kekuatan dari darah Kristus. Bisa menyucikan dosa-dosa masa lalu. Ya. Atau terkadang setelah kita diampuni, kita berbuat lagi. Nah, kadang-kadang kita baca di ayat yang ke-9. Ya, kita bisa berbuat lagi. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini yang paling penting. Setelah diampuni, kita disucikan. Ya, sampai disucikan itu seperti tidak ada bekasnya lagi, seperti dicabut akar-akar dosa. Karena dosa itu seperti tumbuhan, kalau kita tidak cabut sampai ke akar-akarnya,
dia akan tumbuh lagi. Ya, sampai kita bisa membenci dosa itu. Ya, kalau kita sekarang mungkin suka atau gemar dengan dosa dusta, ya, makin disucikan oleh firman Tuhan, diberitahu oleh Tuhan, ya, terus diberitahu lagi oleh firman Tuhan, sampai akhirnya sadar nanti, ya, sampai akhirnya kita membenci dosa dusta. Kita seperti jijik kepada dosa dusta itu dan lain-lainnya, ya. Itu contohnya. Jadi dosa itulah yang memisahkan kita dengan siapapun juga, terutama dengan Tuhan. Ya, dalam nikah kalau ada dosa tidak akan bisa bersekutu, sekalipun satu rumah mereka, ya, tetapi hatinya sudah jauh. Ini kalau ada dosa, apapun bentuk dosa itu, ya, apalagi dosa perzinahan, perselingkuhan, lebih-lebih lagi. Ya, ada dosa mungkin perjudian juga, ya, tidak bisa bersatu. Ya, keserakan dan lain-lainnya tidak bisa bersatu. Itu harus diselesaikan dengan pengakuan dan dicabut, sampai dicabut tidak mau melakukannya lagi. Itu dosa masa lalu. Kalau untuk masa sekarang, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Untuk masa sekarang, dengan apa kita bisa disucikan? Ya, yaitu lewat firman Tuhan. Kita baca, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ya, disimpan itu seperti bukan hanya disimpan tapi dilupakan, tapi benar-benar firman itu seperti bertumbuh dalam kehidupan kita. Yaitu disimpan, ditanam betul-betul firman itu dalam kehidupan kita. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, ini firman. Kalau untuk sekarang, untuk apa kita mendengar firman Tuhan? Ya, untuk masa sekarang kita disucikan lewat firman Tuhan. Setiap orang yang terkena oleh firman Tuhan, yang menyimpan dan melakukannya, itu akan membuat dia semakin suci. Ya. Mengapa kita harus menyimpan janji Tuhan? Supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan. Sebelum kita melakukan dosa, firman sudah mengingatkan kita. Ya, ini memang sangat mudah sekali mungkin kita dengar, tapi ini harus menjadi pegangan buat kita, ya. Sebelum kita melakukan dosa, firman itu bekerja untuk memperingatkan kita supaya kita jangan melakukan dosa. Ya, makanya untuk mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan itu firman penyucian. Ya, bukan lagi firman yang hanya untuk kebutuhan hidup saja, ya. Tapi firman itu memang firman penyucian. Ya, seperti baju digosok. Digosok kita harus, apakah digosok cukup sekali? Tidak. Kalau ini dipel saja harus berkali-kali baru bersih. Ya, digosok pun noda-noda kotoran itu supaya menjadi bersih harus berkali-kali. Nah, firman Tuhan itu diulang terus. Mungkin sampai kita mengerti, ya, sampai jangan sampai bosan. Sampai kita mengerti firman Tuhan. Ya, seperti firman itu seperti pedang tajam bermata dua, ya, mampu membedakan mana kehendak Allah dan kehendak manusia. Sampai kita bisa mengerti mana yang menjadi kehendak Allah atau menjadi kehendak kita, dan mana yang lebih kita dahulukan. Ya, untuk masa sekarang itu lewat firman Tuhan.
Makanya firman itu harus disimpan dalam hati kita. Nah, untuk masa sekarang, yang kedua adalah lewat ajaran. Sebenarnya Tuhan ingin membentuk umatnya dengan kelembutan tangan kasih-Nya. Cukup dengan firman Tuhan, seluruh dunia bisa dibentuk oleh Tuhan. Ya, jadi cukup dengan firman Tuhan kita bisa dibentuk. Tetapi kadang-kadang umat ini ketika mendengarkan firman Tuhan, umat kadang-kadang bimbang. Ya, apa benar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Kalau sudah mulai bimbang, dia sudah mulai tidak percaya akan firman Tuhan. Ya, kalau sudah mulai tidak percaya akan firman Tuhan, dia akan mulai mengeraskan hati, bahkan menolak firman Tuhan. Ya. Kalau sudah menolak firman Tuhan, maka datanglah hajaran. Ini lewat berbagai permasalahan hidup. Ya. Jadi hajaran ini memang tidak enak buat kita. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-10. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jangan sampai kita seperti Israel. Saya sudah katakan, Israel itu babak belur. Maaf saja, babak belur. Ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala tidak ada yang sehat, karena dihajar oleh Tuhan. Sampai Tuhan bingung mana lagi yang mau dihajar. Nah, kita tidak mau seperti orang Israel. Ya. Dan kalau orang sudah dihajar, ditolak terus, menolak terus firman Tuhan, ya, setelah dihajar tidak mau kembali kepada Tuhan, akhirnya dibiarkan oleh Tuhan. Nah, ini jangan sampai kita dibiarkan oleh Tuhan. Sebagai contoh yang paling jelas Israel. Israel sekarang seperti dibiarkan oleh Tuhan. Bayangkan umat kesayangannya. Mengapa mereka dibiarkan oleh Tuhan? Karena mereka menolak hajaran. Tidak mau kembali kepada Tuhan. Tidak mau kembali kepada firman Tuhan. Ya, baiklah kita sebelum datang hajaran, kita lebih sekarang lu sudah sadar terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga, masa depan. Ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai yang ketiga. Dengan apa kita disucikan? Yang pertama tadi dengan darah Kristus. Yang kedua dengan firman Tuhan. Yang ketiga dengan hajaran. Yang keempat, Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Terus, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, jadi yang untuk menyucikan kehidupan kita masa datang, masa yang akan datang, terutama tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini harus kita persiapkan betul-betul. Ya, itu dengan pengharapan kepada Tuhan. Ya. Pengharapan ini bukan saja hanya angan-angan yang kita pikirkan, tetapi harus ada praktek hidupnya. Ya. Apa yang ciri orang yang berharap kepada Tuhan di sini? Menyucikan dirinya. Ya, menyucikan
dirinya. Ya, dalam Roma 8 ayat 25, orang yang berharap kepada Tuhan, dia menyucikan dirinya dan juga bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi jika kita mengharap apa yang tidak kita lihat, ya ayat sebelumnya boleh. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, karena kita belum melihat apa yang ada pada masa yang akan datang. Tapi di sini kita harus belajar bertekun dalam Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan, dia bertekun. Seperti seorang perempuan atau seorang ibu yang mengandung bayi dalam kandungannya. Yaitu orang bertekun. Apakah bisa seorang ibu, dia mau hari ini bertekun, tetapi besok, oh Tuhan, bolehlah mungkin sekali bayi ini dikeluarkan? Oh, tidak bisa. Ya, mungkin bulan ini mau ada di perut kita, bulan depan Tuhan bisa keluarkan? Ya, tidak bisa. Nah, begitu ketekunan. Ketekunan itu memang harus diperlukan kesetiaan. Ya, tekun menderita. Semakin bulan bukannya semakin membaik, tetapi semakin besar beban itu. Semakin berat juga penderitaan yang dialami. Itulah orang yang bertekun. Sampai suatu saat nanti, dari hasil ketekunan itu memang semakin penderitaan itu dialami. Tapi hasil ketekunan itu membuahkan sukacita. Terutama kita tekun dalam ibadah, dalam pergumulan, dalam pelayanan. Semua itu sakit bagi daging. Ya, itu ketekunan. Bukannya ketekunan itu sehari, sebulan, 2 bulan tekun, tahun ini tekun, tahun depan tidak tekun. Itu bukan ketekunan yang baik. Ya, bukan sesungguhnya. Tapi ketekunan itu harus dialami terus. Seperti ada bayi dalam kandungan. Seperti bayi itu adalah firman Tuhan sekarang. Ya, memang kita ketika diisi oleh firman Tuhan, semakin hari bisa semakin ada penderitaan secara daging. Tapi suatu saat buahnya itu menghasilkan sukacita. Bahkan pada detik-detik untuk mendapatkan sukacita harus menderita lebih lagi. Penderitaan itu lebih menyakitkan lagi buat kita. Ya, itulah pengharapan kepada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yang semakin membuat kita suci. Ya, semakin kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak diperpanjang lagi. Kita nyanyikan yang menantikan Tuhan. Ya, yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Ya, selalu semakin menderita, semakin dikuatkan. Harus semakin kuat. Ya, begitulah seorang perempuan. Ya, semakin menderita, semakin ditambah lagi kekuatannya oleh firman Tuhan. Pengharapan juga kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, yang menantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari
dan tak lelah. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Saya undang Bapak Gembala dulu ke depan. Yang menantikan Tuhan, yang Haleluya, menantikan Tuhan, membahari kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasang. Dia lari dan tak lelah. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan, yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasang. Dia lari dan tak lelah. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Lebih lembut, ya, yang bisa berlutut. Yang menantikan Tuhan, Amin. membaharui kuatnya. Ya, nantikan Tuhan. Dia akan terbang bagai burung Pertolongan pasti terjadi. nasang. Nantikan Dia Tuhan. lari dan tak lelah. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku Singar saja. menantimu. Yang menantikan Tuhan, membahas Pertolongan selalu ada bagi yang bersabar menantikan. Bagai Menanti Tuhan nasang. dengan sabar Dia menunggu. lari dan tak Mujizat pasti ada. Dia jalan dan tak jatuh. Pertolongan selalu ada bagi orang yang menanti-nantikan Ajarku Tuhan. menantimu. Terus sehingga Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Tuhan akan baharui kekuatan kita yang sudah letih lesu. Burung nasang. Haleluya. Dia lari dan tak lelah. Dia jalan Supaya kita bagai Raja Wali bisa terbang tinggi di tengah badai. ajarku. Di tengah badai yang semakin keras, semakin kuat. Yang menantikan Raja Wali ketika menghadapi badai bukan menukik, tapi dia kembangkan sayapnya. Dia kembangkan sayapnya. Sayap itu dia membawa terbang makin tinggi. Makin tinggi, mengatasi lautan, mengatasi gunung-gunung pencobaan, lembah air mata, semua teratasi. Dengan kekuatan dua sayap, itulah firman dan Roh Kudus akan membawa kita terbang tinggi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di zaman akhir yang semakin sukar dan sulit, kami mau memiliki sayap burung nasar Tuhan.
Kami rindu terbang tinggi mengatasi badai kehidupan. Kami terbang tinggi mengatasi gunung-gunung pencobaan, lembah air mata. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami datang di bawah kaki-Mu dengan segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kami, ketidakberdayaan kami Tuhan. Belailah kami, peluklah kami dengan tangan kasih-Mu. Inilah kami manusia yang lemah, tidak berdaya Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, peluklah kami Tuhan. Kuatkanlah kami di tengah kesulitan dunia yang semakin bertambah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terutama di tengah masalah yang sudah berlarut-larut belum selesai Tuhan. Sudah terlalu lama masalah melilit menjadi beban yang begitu menyusahkan hidup kami. Hari ini kami bawa padamu Tuhan. Hari ini kami bawa kepadamu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, tolonglah kami semua. Ulurkan pembelaan-Mu Tuhan, belalah kami Tuhan. Bela kami di tengah kebodohan, kekurangan kami. Belalah kami, tolonglah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah padamu Tuhan. Hanya kepadamu kami datang mengadu Tuhan. Inilah kami bersimpuh di bawah kaki-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kadang masalah datang karena kelalaian kami, karena kebodohan kami, keteledoran kami Tuhan. Kami tidak perhitungkan tadinya dapat dari sebuah perbuatan kami. Akhirnya kami merasakan dari perbuatan itu sekarang ini. Kesulitan, kesukaran, masalah Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ampuni kami. Inilah kami Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Darah-Mu mengampuni dosa kami. Tangan-Mu menguraikan segala kekusutan hidup kami. Terkadang hidup kami kusut Tuhan, pekerjaan kami kusut. Bagai benang yang kusut Tuhan, susah dan sulit diuraikan.
Kami bawa padamu kekusutan hidup kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami yang kusut. Kami bawa padamu Tuhan. Uraikanlah satu persatu Tuhan. Semua simpulan-simpulan Tuhan, buka semua. Uraikan kembali sehingga benang hidup kami menjadi bagus kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bisa ditenun kembali menjadi pakaian yang maha indah, seperti pakaian Yusuf yang maha indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, kita bakal berdiri, kuserahkan pada Yesus. Haleluya, haleluya. Sambut hamba, sambut hambamu, sambut hambamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Dikau Allah yang mengasihi kami, Allah yang baik, yang tidak melihat segala dosa-dosa kami. Engkau sudah menutupi dengan darah-Mu ketika kami mengaku kepadamu Tuhan. Dan kami yakin nama-nama kami sudah ada dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Dan kami harus terus pertahankan nama itu. Jangan terhapus diganti sama yang lain. Tapi biarlah nama kami terus ada sampai nama kami dipanggil untuk masuk pada pintu gerbang mutiara. Itulah kota Yerusalem baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kita jalankan sekali persembahan. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Sudah ada nyanyian. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Tak pernah kecewa. Ya.
merasakan semua berjalan sertanya, makin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Ya, puji Tuhan, Tuhan kita amat baik. Amin. Nah, tidak pernah mengecewakan kita, dan kita pun jangan mengecewakan Tuhan. Ya, hari besok ada pendalaman Alkitab di Cimindi, kitab Wahyu, dan hari Sabtu ibadah tatap muka jam 6:30 malam di Cimindi. Ibadah kita kembali Minggu di Cimindi, ibadah pertama 7:30. Di sini ibadah kedua 10:30. Kemudian Selasa depan kita ada doa dan juga ibadah PA. Kita doakan mereka yang kurang. Oh, sekolah minggu ibadah tatap muka di Cimindi. Ya, sekaligus ibadah umum. Ya, di atas ibadah umum, di bawah sekolah minggu. Ya, kita bagi berdiri, kita dalam doa. Kita doakan mereka. Mama Yuli Huta Barat sedang di opname di rumah sakit Cibabat. Kemudian Mama Hendra, Mama Ibu Lydia, Mama Saudara Fitri, Pak Siswanto. Ya, kita doakan. Haleluya. Dan juga mungkin di antara yang mengikuti secara online, ada yang membutuhkan dukungan doa, bukan hanya penyakit tubuh, sebab Alkitab mengatakan supaya kita saling mendoakan. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sudah disebut namanya, bahkan tidak disebut namanya, tapi mereka membutuhkan pertolongan Tuhan di tengah kesulitan, baik tubuh mereka yang sakit, supaya oleh bilur-bilurmu disembuhkan, kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, bahkan mungkin sudah dililit oleh hutang piutang yang tidak bisa selesai. Biarlah Engkau menolong mereka, Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan bagi mereka, sebab Engkau mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan, tolong mereka, arahkan pandangan mereka padamu, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka, Tuhan menolong Engkau, Tuhan memberkati Engkau, sehingga Engkau merasakan lega kembali. Tuhan menyelesaikan bagimu segala kesulitan-kesulitanmu. Terima kasih Tuhan. Hentarkan anak-anakmu yang jauh dekat sampai ke rumah dan tujuan masing-masing. Berkati tetangga kami, kiri kanan muka belakang, CRT Seurini, Pak RT kami, Pak RW kami, Pak Kepala Desa kami, juga Muspika Ngamprah, juga Bupati Bandung Barat, begitu juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak Joko Widodo, Pak Presiden kami, TNI Polri berkati, MPR, DPR berkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.